orang yang beriman itu mau ngaji. Kenapa? Antahwila ya maqam ilal maqamul akhir, atau al yayyuhtawila majlis ilal majlis akhir. Itu adalah orang yang mampu mengangkat kedua kakinya berjalan dari tempat duduk pertama ke tempat duduk yang lain, pindah yaitu nuntut ilmu, maka diampunin langkahnya dari rumah menuju ke majelis talim. Yakin? Yakin. Selanjutnya yaitu pengajian. Insya Allah pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Salim. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li'ajli mardatillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم لحضرة أصول التأليف في هذا الكتاب الشيخ محمد نووي بن أمة رحمه الله ونفعنا به وعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في الشراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil muhtaramin, para alimil ulama wabil khusus yang saya hormati Ketua RT kita Bapak Hartoya, yang mudah-mudahan oleh Allah selalu diberikan kesehatan. Amin Pak. Amin semuanya. Diberikan keberkahan. Yang saya hormati akhiril kiram Ketua DKM Musholah Al Barokah Bapak Ustaz Rahman, mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat panjang umur, diberikan beliau bisa istiqomah terus membawa masyarakat untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga Ketua Rohani Pengajian itu Bapak Ustaz Udin, yang setiap 2 minggu sekali selalu bersiar menyiarkan bahwa di blok ini ada pengajian. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu terus mengajak tak bosan-bosan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga jamaah hadirin rahimakumullah yang tidak bisa saya sebut satu persatu dengan tanpa
mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, yang bersimpuh duduk di musala al-barakah, mudah-mudahan oleh Allah semua hajatnya, semua doanya dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita bersama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat, hidayah, taufik, inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, berhalal bihalal dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita bersama turunkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan syafaat itu, mudah-mudahan pertolongan itu, mudah-mudahan sampai kepada kita kelak di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa berhalal bihalal. Mungkin yang kemarin tidak bisa hadir di acara halal bihalal, alhamdulillah pada malam hari ini hadir. Karena sangatlah penting kita menghadiri acara yang baik, tentunya akan menghadirkan pula yang baik. Halal bihalal, sedikit cerita Pak. Halal bihalal itu diambil dari kata halal. Halal yang artinya sah. Halal yang artinya adalah meluruskan atau memudahkan benang yang kusut, itu namanya halal. Diambil dari halal. Halal yuhallilu halalan. Jadi barangkali yang kemarin ikut halal bihalal, maka sudah lurus, maka sudah sah. Sah untuk meminta maaf dan sah untuk memaafkan. Mudah-mudahan pertemuan kemarin betul-betul dari hati kita, dari jasad kita, dari kesalahan kita, dari semuanya perbuatan jelek kita dapat dimaafkan ketika berhalal bihalal. Amin ya rabbal alamin. Inti daripada halal bihalal cuma dua. Halal bihalal intinya ada dua. Yang pertama itu adalah memaafkan, yang kedua adalah minta maaf. Dan dua-duanya ini berat, dua-duanya ini susah, dua-duanya ini betul-betul susah. Kenapa? Minta maaf ya susah, memaafkan juga susah. Karena ketika orang itu sudah memaafkan, maka hatinya pun ikut memaafkan. Jika cuma memaafkan fi hifdzil lisan, hanya ada di dalam lisan, hatinya tidak memaafkan, itu sia-sia. Dan kita meminta maaf pun juga harus ikhlas di dalam hati. Bukan cuman Pak RT saya minta maaf Pak kemarin, bukan cuman itu. Kalau kita melihat tentang kaidah, kalau kita mau melihat tentang riwayat, kalau kita mau melihat tentang ijtihad, bahwa hujah yang ada mengatakan bahwa ketika kita itu minta maaf kepada sesama, maka itu harus dilontarkan semua kesalahannya. Ada. Ini mah contoh. Pak RT saya minta maaf. Hanya itu saja boleh. Tapi sesungguhnya permintaan maaf itu semuanya dibicarakan, semuanya disampaikan kepada yang dimintain maaf. Pak RT saya minta maaf. Kemarin saya ngomongin sampean Pak RT, sempet saya itu juga ngeledekin bojone sampean Pak RT. Ini kudune ngomong terbuka. Itu ya macam-macam ya Pak RT. Dan saya yakin bagi Pak RT susah untuk memaaf. Nah inilah alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaib wal 'afina 'anil
sebaik-baiknya manusia dan Allah itu suka karena itu perbuatan baik, itu adalah orang yang mau minta maaf dan orang yang mau memaaf. Tapi itu predikatnya bisa mendapatkan uiddat lil muttaqin, itu adalah orang-orang yang bisa mendapatkan predikat takwa. Susah, Pak. Kalau kita tidak tahu didasari bahwa halal bihalal hanya pertemuan, hanya makan saja, itu bukan halal bihalal. Halal bihalal adalah artinya minta maaf. Halal bihalal itu ada dua. Halal pertama dengan halal yang kedua ada artinya. Halal yang pertama itu adalah minta maaf kepada Allah. Halal yang kedua itu adalah minta maaf kepada sesama. Itu namanya halal bihalal. Halal yang pertama kita sudah minta maaf kepada siapa? Allahu Rabbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Pasti sudah banyak yang beristighfar, memohon maaf kepada Allah, dan insya Allah Allah pun pasti memaafkan hambanya, memaafkan umatnya, memaafkan makhluknya. Tapi ketika kita minta maaf kepada sesama, sudah barang tentu susah untuk meminta maaf dan juga memaafkan. Padahal Allah sudah sebut innallaha yuhibbul muhsinin, bahwasanya orang-orang sungguhnya perbuatan yang baik adalah itu Allah yang paling sukai. Berbuat baik itu adalah Allah yang paling disenangi. Tapi kita berbuat baik butuh kaidah. Kita harus tahu kaidah. Kita sholat, kita beribadah, kita bersedekah, kita berpuasa, kita berzakat fitrah, kita beramal sedekah, paling tidak kita harus memiliki dasar, yaitu kaidah. Kaidah itu penting. Kaidah adalah patokan sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Itu namanya akhidah, namanya kaidah. Itu adalah sekali lagi patokan, ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Harus ada, atau bisa disebut yang namanya kaidah adalah dikatakan sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dan perilaku sebagai kehidupan bermasyarakat. Itu namanya kaidah. Ya. Banyak kaidah. Kaidah yang pertama ini adalah tentang keimanan kita. Karena ini kitabnya Qomi Utuh yang menjelaskan tentang keimanan diri kita, dan cabang keimanan itu ada 77. Dan malam hari ini baru nyampe ke 12 kaidah, masih banyak. Jangan ragu-ragu ketika kita mau berbuat baik, itu kaidah kedua. Kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Yang ketiga itu adalah kesempatan mendatangkan kemudahan. Mumpung dikasih kesempatan, mumpung diberikan kesempatan oleh Allah menemukan itu di bulan suci Ramadan, mumpung dikasih kesempatan oleh Allah, kita masih dikasih umur sehat panjang usia, kita beribadah kepada Allah. Kapan orang tahu tentang kaidah, yakin takut akan meninggalkan tentang kebaikan yang dilakukan, pastinya baik-baik saja. Perkara orang menghasut, perkara orang gak suka, perkara orang gak senang, itu memang sudah nasnya sebagai manusia, karena manusia tidak akan lepas dari yang namanya dosa, tidak akan lepas dari yang namanya salah, tidak akan lepas dari yang namanya keliru. Itu namanya manusia.
kalau di pasar kan manusia, man utawi sapa wong lamun iku manusia dan ngalehkan sapa si man. Jadi wong namanya manusia itu mesti banyak lupa. Nah, makanya kebetulan ini malam ini kita bertemu, bisa bersilaturahmi. Barang siapa yang ketemu bainal ikhwainil muslimaini, wong bertemu muslim loro bersalaman, maka dosanya rontok kabeh. Ini wong muslim ketemu di sini sudah bersalaman semua, insya Allah, dan itu harus yakin. Dan sumbernya mana? Sumbernya itu adalah 4. Kaidahnya 5, sumbernya 4. 4 apa saja? Dalil Quran, hadis, ijma, qiyas. 4 Pak. Itu pedoman kita. Jangan lepas dari itu. 4 itu pegangan kita. Quran, hadis, ijma, qiyas. Oh, di Al-Quran nggak ada, tapi di ijma ada, jalanin. Oh, hadisnya nggak ada, tapi kiasnya ada, jalanin. Oh, di Al-Quran nggak ada, hadisnya ada, jalanin. Toh para ulama salaf, para ulama khalaf terdahulu sudah mencetak itu. Jadi kita nggak usah bahas-bahas yang seperti itu. Contoh, kalau kita mau bahas apakah ada, ini kias nih, contoh kias. Apakah ada Al-Quran dan hadisnya? Ya, ketika orang meninggal, ya, orang meninggal itu diadanin, nggak ada Pak, Al-Qurannya nggak ada, tapi itu kias. Karena apa? Kita lahir itu diadanin, tapi meninggal juga diadanin. Karena apa? Karena hidup itu hanya antara adzan dan juga sholat. Lahir diadanin, mati di sholat. Goodbye. Kapan lagi kita mau berbuat baik? Karena dunia tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Dunia itu tempat meninggal, akhirat tempat harus percaya itu. Yakin ada nanti kehidupan. Kayak udah tahu. Jangan ke situ. Ijma, semuanya ada. Apakah ada? Kita siaran, nggak perlu siaran, tapi kias boleh. Kita nggak perlu yang mengkritik-kritik seperti itu. Kenapa? Kita sudah yakin bahwa ada pedomannya, bahwa ada kaidahnya. Penting kaidah pada diri kita, penting. Jadi ibadahnya kita itu plong, ketemu kita itu plong. Kayak kita itu berhalal bihalal juga sudah plong. Jangan diulang-ulang lagi, sudah plong itu. Kaidah yang keempat, ad-dararu yuzalu. Yang keempat adalah kemadharatan hendaknya dihilangkan. Kemadharatan. Ketika kita itu mau berbuat salah, sebaiknya kita itu menahan. Itu udah. Ketika itu baik, teruskan. Ketika itu menjadikan madharat, jadi hilangkan. Kaidah namanya itu. Buat patokan hidup. Yang terakhir yaitu al-adatu muhakamah. Adat muhakamah. Adat muhakamah itu adalah kebiasaan yang bisa menjadi landasan hukum. Contoh, ya, contoh nih, adat muhakamah. Adat muhakamah kebiasaan kita itu adalah hormat kepada bendera merah putih. Itu adalah adat muhakamah namanya. Dan hormat itu adalah tangan diangkat, ditaruh di jidat ini, lalu jempolnya diluruskan dahi. Itu namanya berarti hormat, adat muhakam. Dan itu nggak perlu ditentang. Hormat kok sama bendera, syirik kok. Nah, bukan ke situ. Menghormati kok bendera. Ada
muhakama itu kaidah namanya. Itu adat muhakama. Terus ada, kalau kita berpuasa lalu ada unggahan-unggahan, itu juga namanya adat muhakama. Jangan dikritik lagi. Apaan bikin unggahan? Gak usah, gak ada dalilnya. Tapi itu adalah kaidah adat muhakama, dan itu apa? Kias. Kenapa? Bersedekah. Semua gak jauh beda dengan kita. Itu adalah orang kita akekah. Kalau kita menuju ke akekah, fikihnya ataupun usul fikihnya ataupun hadisnya menjelaskan lanang loro wadon siji weduse, kambingnya kambing laki-laki, kalau laki-laki dua, perempuan boleh. Tapi kita lihat di fikihnya bahwa orang di akekah itu umurnya 8 bulan, pas ketika 7 hari, tapi tidak ada yang ikutin. Itu adalah adat. Kalau di fikihnya sampai dia itu balik, sampai dia 41 hari baru dikekah. Begitu urutannya. Substansinya daripada kekah itu adalah sedekah. Ya boleh saja, nggak harus 1, nggak harus 2. Boleh ngikutin. Saya punya duit, kekah anak saya ini laki-laki, jangan kambing 2, saya beli sapi. Nggak boleh, harus kambing 2. Nggak ada kata-kata nggak boleh. Sah-sah saja mau beli sapi 3, 2, terserah, karena substansinya adalah sedekah. Itu tidak ada tulisan 1, 2, itu enggak ada. Itu kalau kita memahami tentang akidah, tentang kaidah, tentang pegangan hidup, jadi kita menjalankannya enak. Udah, gak usah banyak menyalahkan orang. Sholat kok akbarnya kayak gitu, kok tahiyatnya seperti itu. Nggak perlu yang seperti itu. Harus memahami kaidah. Karena apa itu tadi? Al-umuru bimaqasidiha. Tahu tujuannya. Kenapa saya begini? Karena saya tahu tujuannya. Saya begini, ya tahu tujuannya. Modelnya lain-lain. Yang penting tujuannya ngerti. Itu namanya tujuan. Itu kaidah. Kaidah ada 5. Ya. Kaidah yang pertama al-umuru bimaqasidiha, yang kedua al-yakin la yuzalu bisa, yang ketiga al-masyaqqatu tajlibu taysir, yang keempat al-dararu yuzalu, yang kelima al-adatu muhakamah. Orang hidup cuma itu pegangannya, dan dasarnya adalah Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu menanamkan tentang keimanan kepada diri kita. Sholat, yakin bahwa sholat berjamaah di musola ganjarannya 27. Bener, hadisnya ada, ikutin. Sholat di rumah pahalanya 1 karena munfarid. Kalau jamaah ya berarti 27. Jadi tahu maksudnya, paham dengan maksudnya. Seperti itu. Jadi kita ngaji tentang kaidah. Sekali lagi, panutan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia. Itu baru pembukaan. Nah, ini ngajinya belum, Pak. Itu mah pembukaan. Jadi halal bihalal. Sekali lagi ya, saya pastinya banyak salah kepada para jamaah, Pak RT semuanya. Dari hati saya meminta maaf yang seluas-luasnya, minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga siap sudah memaafkan kesalahan-kesalahan semuanya. Mudah-mudahan kita betul-betul sah atau kosong. Salaman ya, ini yang membahayakan Pak RT, ini membahayakan nih Pak RT nih. Pak RT itu membahayakan ya. Membahayakannya apa? Banyak diomongin tapi yang ngomongin gak minta maaf tuh. Jadi keuntungan Pak RT ya, ini keuntungan Pak, padahal harus minta maaf. Tapi saya yakin mudah-mudahan Pak RT legowo
ikhlas memaafkan. Jadi pemimpin yang amanah, memang siap dikritik, memang siap diomongin. Apalagi Ustaz Rahman ketua DKM, ya siap diomongin, siap dikritik, siap dikritik kebijakannya, semuanya harus siap. Tapi yakinlah bahwa kemarin setelah halal bihalal sudah sama-sama memaafkan. Yang intinya adalah itu perbuatan baik. Itu aja Pak, udah. Yang diomongin Paris menang baik, difitnahin menang baik, tapi kalau nyata ya itu yang repot. Ya, repot juga, sama-sama harus terbuka, sama-sama harus memaafkan. Intinya 0-0. Tapi yang dekat ini yang bahaya nih, dekat, sering bareng, minta maafnya nggak sebenar-benarnya, karena kansa akrab, padahal itu yang lebih bahaya. Minta maafnya cuman biasanya ketemu doang terus, bro maafin saya bro, sampai salamannya nggak beneran, nempel tangan doang. Apalagi cuman jauh-jauhan, kosong ya bro, 0-0 gitu. Nah itu repot lagi. Kita itu salaman harus apa sih? Namanya bermusafahah itu adalah temu tangan, temu muka, saling berhadapan. Salaman itu ada pada depan, bukan salaman itu tangannya saja, tapi mukanya juga ikut salaman, ada pada depan. Minta maaf ya. Nah ini mukanya tuh ngomong, jadi yang dimintai maaf ngerti sama-sama, bukan salaman saja ya. Ya itu memang kalau kita kepingin kembali taqabbal min Allah, taqabbal ya karim, wa jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Tapi ini udah lewat ya, nggak ada salahnya kita minta maaf, nggak harus bulan awal. Sekarang kita sudah masuk bulan apa? Apit. Kalau hijriahnya berarti Dzulqa'dah ini bulan yang istimewa Pak. Kenapa? Di Apit bulan mulia, Syawal sama haji. Makanya ayo yang mendapatkan rezeki kurban di Mushola Al-Barokah. Kurban, nggak usah uti-uti, nggak usah takut-takut, yakin bahwa saya kurbannya itu diterima, begitu Pak. Kan udah belajar kaidah, jadi udah yakin aja, jangan terus kemana-mana, nanti jadi gak yakin ya, jadi gak yakin. Dan kita menginjak kaidah yang ke-12. Kaidah yang ke-12 adalah tolabul ilmi. Nih, nyari ilmu itu juga tentang keimanan yang ke-12. Orang yang beriman itu mau ngaji. Kenapa? Antahwila ya, maqam ilal maqamul akhir, atau al yayyuh tawila majlis ilal majlis akhir. Itu adalah orang yang mampu mengangkat kedua kakinya, berjalan dari tempat duduk pertama ke tempat duduk yang lain, pindah, yaitu nuntut ilmu, maka diampunin langkahnya dari rumah menuju ke majelis talim. Yakin? Wis, kita yakin bahwa dosanya diampun. Karena apa? Kita tidak tahu puasa kita diterima apa enggak, kita tidak tahu sholatnya diterima apa enggak. Siapa tahu dengan ini kita yang bisa Allah ridhoi dengan kita mau ngaji gitu. Makanya ngaji sing akeh wonge ya. Tapi ngaji memang ngatur jiwa. Ada yang ketarik, ada yang nggak ketarik. Berarti ini adalah yang ketarik ngaji itu ya berarti diampuni dosa-dosanya sama Gusti Allah. Amin ya robbal. Ayah tua mau melangkahkan kakinya
Tapi ya itu kaidahnya lagi masuk al-umur bimaqasidiha, jangan yang lain tujuannya. Wah ini magang cakrawala biasanya ada pempeknya gitu. Jangan ke situ. Ini mah cakrawala nih biasanya makanya nanti datang ke sini terus tiba-tiba memang nggak ada. Kecewa. Ini bahaya, jangan. Ini al-umuru bimaqasidiha. Jadi jangan ke situ, harus yakin bahwa ngaji itu mendapatkan pahala. Ini gitu. Jangan gitu. PRT jangan gitu. Baik aja. Kenapa nggak ada pempeknya gitu? Misalkan ini contoh itu. Karena ngaji ngerti betul-betul diampuni dosa. Cuman yang namanya ngaji ada dua. Apa itu ngaji itu? Ada kalanya kasbihi dan aja simai. Ada yang lewat usaha, ada yang lewat mendengarkan. Kalau yang lewat usaha kayak anak-anak kita yang sedang ada di pondok pesantren, mau nulis, mau ngapal, mau belajar. Lah kita 2 minggu sekali boro-boro nulis, boro-boro belajar, boro-boro ngingetin, tapi masih alhamdulillah ngajine kita model simaing, dengerin baik wes karo iya karo merokok paskus semuanya itu juga dapat pahala. Karena apa? Nggak ada ragu sekali, yakin bahwa ngaji oleh pahala. Walaupun ngajinya ngerokok paskus ya kan, ngopi habis minta tambah pas lama tambahin, orang masalah, tambahin pas lama tambahin lagi, ya pahala itu. Ya, yang penting ngerti tujuannya, itu namanya ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bi fi akhiratihi. Barang siapa yang belajar satu bab saja minal ilmi, dari ilmu, yantafi'u, yang memberikan manfaat kepada dirinya, fi akhiratihi, dalam akhiratnya, dan yahudan juga dalam dunia. Artinya kita ngaji, kita dengerin satu bab saja, satu pasal saja, atau satu keterangan saja, dan itu yakin dan itu mantap di hati, yantafiu, itulah orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan jaminan Pak, bukan jaminan punya murid banyak ilmunya manfaat, gak jaminan. Yang jaminan adalah sedikit tapi jalankan, itu yang namanya ilmu manfaat. Ya sedikit. Oh ini ngajinya ngaji apa? Ngaji kaidah. Yang saya ingat adalah cuman harus yakin. Nah ya itu berarti manfaat. Wis nggak perlu ingat kabeh, nggak masalah. Karena apa? Ngaji tujuannya adalah la yazalu bil jahil, untuk menghilangkan kebodohan sing orang ngerti. Tadi ngerti, yang tadinya nggak belum ketemu Pak RT jadi ketemu, yang tadinya nggak ketemu Pak Rahayu ya ketemu. Itu wis cukup ngaji namanya. Terus Pak silaturahmi. Karena apa kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu adalah orang yang mau bersilaturahmi. Wes yakin tuh, yakin silaturahmi. Saya dekat Pak RT, baru ketemu Pak RT susah kalau ditemuin. Ya, ini alhamdulillah bisa ketemu. Ya, ini namanya berkahnya ini daripada silaturahmi. Memang silaturahmi itu adalah menjadikan panjang umur, karena ketemu. Kalau nggak ketemu lagi berarti nah iya gitu Pak. Makanya sering-sering silaturahmi, takut ngerti nggak ada. Nah iya, jadi PRT-nya ngerti orangnya masih ada.
Jangan pleng, nggak ada tahu-tahu. Nah ya itu. Ya makanya silaturahmi, ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun. Carilah ilmu walaupun di antara kamu tidak ada yang mau mencari ilmu, tapi tetap nyari ilmu. Wa bainal bahrun, walaupun di tengah-tengahnya itu ada halangan seperti hanya lautan. Ini contoh. Yuk RT ngaji. Nggak enak tuh, depannya ada orang-orang pada ngumpul, saya nanti dikira paling beriman lagi. Contoh misalkan nggak mampu, ya bahaya. Harus mampu lewatin itu. Jangan hanya karena seperti itu ngajinya nggak jadi. Hati-hati Pak. Yang lebih bahaya lagi kalau alasan nggak ngaji, anak yang jadi alasan. Padahal anaknya nggak kenapa-kenapa Pak. Mau ngaji, anak saya ini lagi nggak enak awak, kasihan. Anak nggak kenapa-kenapa dijadiin alasan. Kalau kata Allah, la tulhiku amwalukum wa auladukum fitnatun. Jangan kau jadikan hartamu jadi alasan, jangan kau jadikan anakmu jadi alasan, jangan kau rusak itu anakmu jadi alasan. Itu akan menimbulkan fitnah. Wes kalau memang saya gak ngaji dulu mending dirinya sendiri saja yang jadi alasan. Jangan dijadikan anak atau apalagi saya gak ngaji dulu saya belum ngitung itu tadi saya dapat berapa ya. Jangan, itu berarti merusak hartanya sendiri. Jadi ditinggalkan. Kan namanya orang mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Mumpung masih ada, kuncinya mah sing penting masih ada usianya, masih ada kesempatan golek ilmu. Jangan karena tua nggak mau golek walaupun kita mengukir di atas air nggak apa-apa Pak, sing penting nyari ilmu. Kalau masih muda bagaikan mengukir di atas batu, gampang gambarnya, gampang nulisnya karena di atas batu. Tapi kalau kita itu adalah bagaikan mengukir di atas biarin mengukir di atas air ya bisa kok gambar, walaupun gampang kehapus nggak apa-apa. Sing penting kita ngaji simak, kelasnya kelas simai, kelasnya kelas syariat. Keimanan kita masih kelasnya segitu. Lapar butuh makan, haus butuh minum, ngantuk tidur. Itu namanya syariat. Kita masih seperti itu, belum melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, torekot ataupun hakekot. Kita masih kelasnya kelas syariat, masih seperti itu. Jadi itu harus yakin. Dan wa'lam anna tahsilal ilmi ala nu'aini. Yang pertama adalah kita itu bisa menjalankan, kita mencari ilmu. Yang pertama tadi kasbiyun dan sima'iyun. Yang disebut dengan kasbiyun adalah huwal ilmu al-hasil bimudawamatit darsi wal qiraati alal ustad. Yaitu adalah ilmu yang dihasilkan dengan kita mau terus belajar dan membaca apa yang diterangkan oleh guru. Itu namanya kasbi. Berarti benar tuh anak-anak yang lagi pada pondok pesantren. Kita doakan Pak, mudah-mudahan mereka anak-anak yang lagi di pondok pesantren Allah mudahkan belajarnya, Allah berkahi ilmunya, dan Allah berikan kemanfaatan ilmunya, amin ya robbal alamin. Itu anaknya lagi pesantren, jangan dibolak-balik Pak. Di sini mah di mana-mana sekarang, gak di mana-mana nganterin anak pesantren sedikit Pak.
Padahal harusnya banyak Pak yang nganterin pesantren, malah kebalik, haji umroh yang nganterin banyak. Harusnya yang banyak itu yang nganterin masuk pesantren, karena anak pesantren pulang membawa ilmu yang mendapatkan semua orang. Kalau haji umroh pulang dari haji umroh yang mendapatkan haji ya dirinya iya. Kita dapat apa? Kurma mana? Tanah Abang gitu. Kita mendoakan itu nganterin yang cocok itu anak masuk rumah anak masuk pesantren, dianterin pulang mendapatkan ilmu yang manfaat, yang diajarin kita anaknya kita diajarin, berarti mah gitu Pak. Mulai besok kalau ada anak orang masuk pesantren, anterin Pak, bareng-bareng ya, bareng-bareng, ayo tuh anaknya mau masuk pesantren, ayo. Dan bapaknya yang mau pesantrenin jangan juga diam, ngomong sama tetangga, minta doanya ya Pak, anak saya mau pesantren, mudah-mudahan betah, dapat ilmu manfaat gitu. Tahu-tahu bilang, ini anaknya Pak Rayu sekarang pesantren, kaget orang, kaget ya. Ini paling tidak orang tahu. Kenapa? Doakan, karena kita nantinya butuh ilmunya. Itulah dengan keyakinan, keimanan bahwa ilmu itu penting. Yang kedua, simayun ya. Disimai itu apa? Wasimayun huwa al-ta'allum minal ulama bisimai fi umuruddin wa dunya. Yang namanya mencari ilmu cara mendengarkan adalah belajar dari ulama-ulama dengan cara mendengarkan perkara dunia dan perkara akhirat. Gitu. Berarti apa Pak? Cukup buat patokan saja itu. Ya. Oh iya, kata si Ustadz Akmah kayak gini boleh. Terus satunya yang gak ngaji, gak ngerti ngomong, nggak boleh, jangan diikutin yang ngomong itu. Oh nggak boleh, jangan ikutin yang pernah dengar itu Pak. Itu namanya berarti memiliki koedah gitu. Oh emang iya ya, ya ntar dulu ya, saya cari di Google dulu, kadang-kadang tulisin tuh. Oh iya salah, jangan. Google mah gak ikhlas ngajar ngajinya, Google mah gak ikhlas. Kalau nggak punya kota nggak bisa, muter aja malah jengkel sampean. Itu namanya ngaji ke Google itu nggak ikhlas. Ngaji itu ke ulama. Kalau ulama ada kota, nggak ada kota ya tetap aja ngomong. Itu jadi pentingnya ngaji. Kalau ulama tuh ngaji cara simai, kita ngaji ke Cilongok kan nggak ngerti yang dibaca kitab apa-apa, yang penting dengerin itu sudah tercatat jadi santri. Berarti kelak mudah-mudahan kita yang suka ngaji ke situ diakui santri nih, Abah Uji almarhum al-Maghfurah sebagai pakuknya Banten, nurut ngikutin. Udah jangan berisik sekarang mah tentang nasab. Udah, nasab itu ya dibuat dari kita kok ya kan. Kita mau nasabnya ke Nabi, kita juga nasabnya Nabi, nggak usah kepingin, nggak usah pusing Pak. Nasabnya Nabi Adam, ke situ aja. Emang kita tuh turunannya Nabi Adam, kita lagi keturunan Nabi ya. Nggak usah bingung, nggak usah ikut ribut, nggak usah debat. Kata Rasul itu jauhi perdebatan, wes nggak usah banyak debat tentang nasib atau yang lainnya. Cukup kita beribadah kepada Allah, insya Allah kita pun akan ketemu nasabnya, yaitu Nabi Adam ya, itu alaihi salam. Sepiro iki Pak, kayaknya jam 10. Jadi jangan main jam 8 kayak Pak. 10 ini Pak. Ini sebenarnya ada acara di Elmuna Pak. Pondok pesantren Elmuna itu kiainya mau haji Pak. Aduh harusnya mau dari tadi ya. Biar kenal semua. Iya santai. Mau haji mau ngobrol Pak, biar didoain. Nganter mah enggak. Paling Pak Somad nganter putra putrinya pada di pondok pesantren sono. Minta doa. Ya.
sedikit lagi Pak, ngomong jam 10 lewat ini. Wahada la yahsulu illa bimahabbatil ulama, dan kita ingin ilmunya berhasil, baik anak yang lagi pesantren, baik yang anaknya nggak pesantren, berarti kita bapak-bapaknya itu bisa hasil illa bimahabbatil ulama. Suruh seneng karo kiai ini berarti nurut sama kiai. Kita pun sama, ngaji carilah kiai sebanyak-banyaknya, ustadz sebanyak-banyaknya, tapi jangan untuk dijadikan perbedaan. Itu illa bimahabbatil ulama. Oh cinta ya, jadi kita suka, jangan dibanding-bandingin. Karena apa? Kitabnya sama, penjelasan berbeda, wajar. Manusia memiliki, ya, manusia itu memiliki pemikiran berbeda. Yang penting padomannya sama. Kalau kayak gitu yakin aman, nggak ada perdebatan. Kata itu ini, wis tinggal dijalanin yang enak yang mana. Dari sana satu, yaitu ikutin illa bimuhabbatil ulama. Dan santri yang berhasil adalah santri yang mau takdim sama guru, dan yang kedua takdim sama orang tua. Kuncinya itu saja. Berarti mau takdim sama orang tua, takdim sama gurunya. Itu akan mendapatkan ilmu yang berkah, akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Ini sama aja kita itu. Istri ya harus nurut sama suami juga jangan nurut sama istri. Kadang-kadang suami nurut sama istri, itu bagus, nurut kok. Pada dasarnya yang harus nurut itu adalah istri. Seburuk-buruknya suami itu tetap harus diikutin istri. Sehebat-hebatnya istri tidak ada apa-apanya dibanding dengan suami, karena istri tidak menanggung dosanya suami, sedangkan suami menanggung dosanya istri. Sebelum dihisab nanti itu para istri akan ditanyain suaminya. Makanya sampai hati-hati Pak. Seorang laki-laki merintah, tuan rumah, kepala rumah tangga. Seorang istri mengingatkan. Tuh kewajiban kita itu. Laki-laki merintah, suami itu perintah, sedangkan istri itu adalah mengingatkan. Gak boleh istri itu nyuruh-nyuruh, ya. Contohnya begini Pak, ini dalam konteks beribadah ya, bukan konteks yang lainnya. Contoh, ada bola nih di TV, mainnya dilalah jam 6:30 mau isya. Musola al-barokah, Allahu akbar, adzan musola al-barokah. Terus istrinya ngomong, sholat sono tuh musola al-barokah adzan. Tidak boleh kayak gitu, hanya boleh mengingatkan. Pak, tuh udah adzan tuh Pak, itu namanya ngingetin. Jangan nyuruh, tapi juga jangan terus keenakan laki-laki. Ya kamu diam aja, tinggal menang baik kok repot, menang baik wes. Nah, ya jangan kayak begitu, karena tanggung jawabnya laki-laki, tanggung jawabnya suami. Tapi kalau suami wajib perintah istri, sholat sama sholat itu wajib. Kenapa? Harus perintah, jangan gak perintah. Istrinya kok dablek gak mau, udah doain. Bacain Fatihah. Kalau tolib sempurna, ya insya Allah berubah. Yakin, coba silakan kalau nggak percaya. Yakin, kalau Pak, apalagi kalau dibacain di sebelah kupingnya, yakin mau itu. Takut itu istri. Iya, diruyah sendiri Pak. Ikutin.
sudah amin. Apa-apaan sih Pak? Biar kamu nurut. Menang bukan menang. Sempur yakin diperintah nurut karena sudah dibacain doa, yakin Pak itu Pak, serius tuh. Coba ya, silahkan coba sama istrinya yang rewel, bacain aja, yakin takut ya karena doanya, karena surganya istri ada di suami, kalau pengen surga ya nurut suami. Wa izalatul jahli an nafsihi wa an sairil juhal wa yahiddin wallahu a'lam bissawab. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada sedikit tutur kata yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan yang baik kita mau menjalankan, yang buruk kita tinggalkan. Sekali lagi, Al-Fakir Mu'annas Salim, mohon maaf apabila selama ini di bulan suci Ramadan banyak kesalahan, kehilafan, mohon dibukakan pintu maaf. Dan saya pun dengan ikhlas memaafkan bapak-bapak semuanya, khususnya warga Blok I, dan kita beribadah dalam keadaan halal, yuhallilu halalan, halal semuanya, dengan kita tidak ada apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada guru kita yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua.